Selamat malam, ya teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Jadi kali ini saya akan bicara dengan bahasa yang digunakan sebagai yang pertama sebagai bahasa sebagai pengalaman, yang kedua bahasa sebagai eh, interaksi atau sering disebut dengan bahasa sebagai komunikasi. Yang ketiga, bahasa digunakan sebagai tekstual. Nah, jadi ketiga fungsi bahasa itu tidak bisa lepas dari satu dengan yang lain. Karena bahasa itu mempunyai keterkaitan atau keterikatan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Sehingga bahasa itu kita lihat dari berbagai jenis. Ya, tapi dari sekian jenis itu kita golongkan menjadi bahasa sebagai bahasa pengalaman yang kita sebut dengan edisional. Yang kedua bahasa sebagai interaksional atau disebut dengan bahasa sebagai komunikasi. Dan yang ketiga bahasa sebagai yang namanya bahasa tekstual atau bahasa pesan. Nah, kita lihat dulu. Jadi fungsi bahasa itu seperti yang saya katakan tadi, bahasa edisional atau bahasa yang kita sebut dengan bahasa pengalaman. Pengalaman dalam hal ini bisa diartikan segala sesuatu yang sudah ada atau yang sudah terjadi ya berdasarkan pengalaman kita. Jadi bahasa itu ya digunakan sebagai bahasa ya yang menyatakan suatu kejadian atau peristiwa di masa lampau. Itu yang pertama, itu disebut dengan bahasa pengalaman. Yang kedua, bahasa sering disebut dengan bahasa imajinasi. Nah, imajinasi itu sebenarnya itu adalah bukan mengada-ada sebenarnya, bukan mengada-ada. Tetapi bahasa imajinasi itu adalah bahasa perumpamaan. Ya, ini bahasa imajinasi ini sering ditemukan dalam teks-teks naratif. Nah, cuma begini. Ketika menggunakan bahasa naratif itu tentu tidak serta merta melibatkan tempat yang pernah terjadi atau pernah dilakukan suatu kejadian atau nama yang pernah melakukan suatu kejadian. Nah, jika nama itu sering tidak disebutkan atau tempat itu sering tidak disebutkan. Nah, sehingga cerita itu dipandang suatu mitologi gitu, mitos gitu. Padahal orang yang membuat imajinasi itu adalah suatu peristiwa sosial yang sudah pernah terjadi di suatu daerah tertentu, kemudian dikembangkan dalam bentuk bahasa. Nah, disinilah bahasa-bahasa naratif itu, autor itu menulis, mengembangkan, sehingga cerita itu menjadi berkembang atau sering disebut dengan hidup. Nah, makanya dari teks imajinasi atau sering teks naratif itu ada dua section. Yang pertama itu adalah bahasa narator. Ya, bahasa narator. Nah, kemudian yang kedua ada namanya bahasa
dialog. Nah, jadi ada bahasa narator itu ada bahasa monolog dan ada bahasa dialog. Nah, begitu loh. Nah, tadi intinya ya, intinya intinya naratif itu akan berkembang. Naratif itu akan berkembang ya karena adanya adanya imajinasi dari autor itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu sebenarnya pernah suatu kejadian di masa lampau atau di masa yang sudah lewat, ya. Nah, kemudian disinilah peranan autor itu atau penulis itu, ya, suatu penulis itu memberikan imajinasi, memberikan bahasa-bahasa sehingga cerita itu menjadi hidup. Nah, itulah yang kita sebut dengan naratif. Ya, bahasa naratif. Bahasa naratif itu seperti yang saya katakan tadi. Ya, sengaja tidak menyebut nama yang jelas, bahkan sering menggunakan nama-nama binatang atau nama-nama apa gitu ya. Ya. Tujuannya ini adalah menghindari terjadinya ketersinggungan atau ketidaknyamanan bagi yang pernah mengalami suatu kejadian itu. Nah, uniknya lagi dengan bahasa ideasional ini atau bahasa ijab majelisin ini ada unsur-unsur filosofi. Nah, disinilah ada filosofi yang dikembangkan. Nah, disinilah hubungan antara filsafat bahasa dengan bahasa imajinasi. Jadi seperti teks itu ada namanya filosofi, ya, ada filosofi atau nilai-nilai moral yang bisa dipetik dalam suatu teks gitu. Ya, yang bisa dipetik dalam suatu teks. Nah, sehingga banyak yang tidak paham filosofi suatu teks. Ya, banyak yang tidak paham dengan filosofi suatu teks karena filosofi dalam teks itu ada di dalam teks yang bersifat abstrak. Nah, jadi itulah jadi bahasa-bahasa imajinasi, ya, bahasa-bahasa ideasional. Jadi tidak bisa dilihat bagaimana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan sesuatu, terutama bahasa naratif. Karena bahasa naratif itu, ya, bahasa naratif itu dikemas sedemikian rupa sehingga itu seolah-olah itu menjadi tidak nyata. Padahal yang dicari itu adalah filosofi itu. Begitu loh. Nah, sehingga naratif dikatakan sebagai mitos. Nah, apa itu mitos? Mitos itu adalah ya suatu teks yang mengandung makna konotasi. Namun konotasi itu sudah dipahami oleh kebanyakan orang. Itulah yang sering disebut dengan teks ya mitos atau mitologi ya, mitos. Jadi tidak bisa dilihat secara denotatif, tetapi bisa dilihat secara konotatif. Itu yang kita sebut dengan teks. Ya, itu disebut dengan teks. Ya, jadi seperti itu. Itu bahasa gininya, bahasa ideasional. Kemudian orang sering terpengaruh dengan bahasa ideasional, terutama bahasa imajinasi. Oh, ini fakta, ini mitos, ini bohong. Bukan masalah bohong atau
fakta, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung di dalam teks itu sendiri. Jadi perlu adanya pemahaman bahasa, ya, bahasa dan konteks. Jadi kalau konteksnya Anda belum bisa, maka filosofi dalam, ya, filosofi bahasa dalam teks itu belum ditemukan. Begitu loh intinya. Ya, jadi bahasa itu ada bentuk, bentuknya ini berkaitan dengan bagaimana bahasa yang Anda lihat. Apakah semantiknya seperti apa, apakah sinteksnya seperti apa, bagaimana kalimat itu dikatakan atau diwujudkan, itu yang kita sebut dengan bentuk. Ya, bentuk, sekali lagi itu disebut dengan bentuk. Nah, ya, pakar bahasa menemukan bentuknya itu namanya sintagmatik. Nah, makanya kalau bicara dengan sintagmatik, berarti bagaimana bahasa itu dibentuk. Bagaimana bahasa itu dibentuk. Itu namanya sintagmatik. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat bahasa ini juga punya makna. Nah, misalkan Anda lihat ini teks naratif seperti tadi. Bentuknya itu adalah teks, Anda lihat, oh ini kayaknya menghayal ini. Itu Anda lihat bentuknya. Bentuknya naratif. Tetapi maknanya itu yang sangat dalam. Perlu adanya kajian-kajian yang bersifat konteks sosial. Itulah yang kita sebut dengan fungsi. Fungsi itu makna. Maknanya itu disebut dengan paradigmatik. Nah ya, jadi kalau Anda mendengar kata paradigmatik itu apa artinya? Paradigmatik itu adalah bahasa yang bisa menciptakan makna tertentu berdasarkan konteksnya. Itu namanya paradigmatik. Ya, paradigmatik. Tuh. Baik, nah itu yang satu. Nah, kemudian kita lihat dengan bahasa interaksional, ya, atau sebut dengan interaksi sosial, atau sering sebut bahasa sebagai komunikasi. Bahasa sebagai komunikasi, ya, itu berkaitan dengan bagaimana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi, baik secara verbal maupun secara non-verbal. Ya, baik secara verbal maupun non-verbal. Jadi bahasa verbal itu bahasa yang diungkapkan secara lisan, secara tertulis. Sedangkan bahasa yang nonverbal itu bagaimana Anda menggunakan bahasa melalui, ya, kajian-kajian yang bersifat kode, misalkan tarian, gerak tubuh dan sebagainya. Itu, ya, itu namanya. Kemudian kita lihat bahasa, ya, bahasa ketika kita bicara dengan seseorang. Ini bahasa sebagai komunikasi. Kita kan bisa menggunakan komunikasi dengan bahasa itu. Kita akan mengetahui pengantarnya seperti apa. Oh, pengantarnya itu bahasa Bali, pengantarnya bahasa Inggris, pengantarnya bahasa apa dan seterusnya. Nah, itu bahasa pengantar. Ya, itu bahasa pengantarnya. Nah, bahasa pengantar itu juga kita melihat bagaimana satu bentuk kalimat yang digunakan. Nah, apakah kalimat itu imperatif, apakah kalimat itu interrogatif, apakah kalimat itu positif dan seterusnya. Ya, positif dan seterusnya. Itulah yang kita sebut dengan bahasa komunikatif. Ya.
Itulah yang kita sebut dengan bahasa komunikatif. Itu ya. Nah, jadi berikutnya itu ada modalitas. Modalitas itu ada semacam proposal. Ya, proposal itu berkaitan dengan suruhan, permintaan, itu namanya proposal. Ya, proposal itu bisa dikatakan sebagai suruhan, permintaan, itu namanya proposal. Kalau yang kedua itu ada namanya bahasa proposisi. Ya, bahasa proposisi itu berkaitan dengan bahasa yang menyatakan ya fakta, ya bahasa fakta, informasi, itu namanya bahasa proposisi. Nah, ya, bahasa proposisi. Bahasa proposisi itu ya, itu berkaitan dengan sekali lagi bahasa dari fakta, ya, dari fakta, informasi, ya. Dari informasi itu ada yang sifatnya rendah kefaktaannya, ada yang bersifat menengah, dan ada yang disebut dengan faktual. Semakin tinggi bahasanya itu, bahasa proposisinya itu berarti faktanya semakin tinggi. Contoh, mungkin saya mungkin datang. Oh, berarti bisa iya, bisa enggak. Saya akan datang. Nah, tadi kan mungkin. Saya akan datang. Ini lebih pasti lagi, tapi juga belum tentu juga iya. Saya mungkin datang, berarti kan tingkat kemungkinan sangat kecil. Saya akan datang. Ya, saya akan datang. Jadi lebih tinggi faktanya. Saya pasti datang. Berarti sudah faktualnya sangat tinggi sekali itu. Ya, itu namanya proposisi. Saya mengerti. Ini dia. Saya mengerti. Saya mengidentifikasi. Saya menganalisis. Saya mengevaluasi. Nah, jadi awalnya dari tahu. Nah, tahu. Mengerti. Nah, ini kan dari bawah. Tahu, saya mengerti. Saya paham. Saya menganalisis. Nah, saya mengidentifikasi. Saya menganalisis dan saya evaluasi. Ini beda ini loh. Jadi proposisinya berbeda jadi beda itu dia. Jadi yang paling kecil hingga yang paling atas gitu ya. Gitu. Kemudian sekali lagi, kalau kita lihat sekarang dari segi proposalnya tadi, saya menyarankan. Oh, itu sangat rendah. Saya menyarankan. Ya, saya menyarankan. Saya menyarankan. Saya menyuruh. Saya mewajibkan. Jadi kata menyarankan atau menasihati itu masih di bawah itu ya. Di bawah itu. Kemudian saya mewajibkan. Wah, ini sudah tinggi sekali ini. Saya mengharuskan, apalagi ini betul-betul tinggi sekali nih gininya ya. Tinggi sekali gininya. Tingkat proposisinya tinggi sekali. Ya, proposalnya sangat tinggi sekali. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat bahasa interpersonal atau bahasa bahasa komunikasi itu, kita bisa melihat bahwa bahasa itu bisa digunakan sebagai pengidentifikasian
status sosial yang diamban di masyarakat. Itu yang satu. Yang kedua, kita melihat kata karakteristik. Nah, ya, jadi karakteristik seseorang. Ya, jadi karakteristik seseorang. Jadi dengan bahasa karakteristik ini, sekali lagi, dengan bahasa karakteristik ini, ya, kita akan mengetahui bagaimana sih karakter kehidupannya di masyarakat dengan bahasa modalitas itu ya. Contoh, saya menyuruh semua warga desa datang ke rumah. Nah, itu intinya seolah-olah dia memegang peranan sih di masyarakat begitu. Padahal kita harus tahu ya, kita harus cek dulu apa benar dia memegang peranan sosial di masyarakat atau belum atau tidak. Nah, jika memang benar, oh berarti hubungannya itu adalah bahasa vertikal ya. Nah, jadi vertikal. Tetapi jika itu tidak dia punya apa-apa, berarti dia shock dan sebagainya. Karena ada ceritanya begini. Saya melihat seorang, ya, seseorangnya itu dia punya teman. Nah, temannya ini mempunyai pekerjaan. Nah, punya pekerjaan, ya dia akan mencari 4 karyawan. Nah, setelah diumumkan iklan itu, dicari tenaga banyak ya lah yang melamar gitu loh. Pas temannya ini datang bertamu gitu loh. Nah, ketika itu ada interview. Nah, pada saat interview itu temannya ini mengatakan begini, kalau kamu tidak disiplin, kamu tidak bisa bekerja di sini. Saya tidak rekomendasikan kalau kamu tidak disiplin begini. Nah, jadi kalau kita lihat secara bentuknya itu bagus, karena orang yang disiplin itu pasti akan diterima. Sebaliknya, kalau orang yang tidak disiplin pasti tidak akan diterima. Itu bentuknya. Tetapi secara fungsinya, dia siapa sih? Dia siapa sih nyuruh-nyuruh? Baru dari teman bos saja sudah ngatur-ngatur, apalagi jadi bos beneran. Nah, itu namanya paradigmatik. Ya, jadi bahasa itu ada sintagmatik dan ada paradigmatik. Ya, jadi intinya siapapun yang akan menjadi karyawan harus menjadi orang disiplin. Tetapi kita kembali lagi, siapa sih orang ini? Tujuannya apa sih kok ngatur-ngatur? Bos saja belum menerima, tetapi kok dia memberikan warning atau advice atau apapun namanya itu. Nah, itu jelas sekali bahwa orang itu ya tidak pas gitu loh. Nah, makanya bentuknya pas tetapi paradigmatiknya tidak pas. Itu suatu kejadian itu yang terjadi di depan mata saya itu. Jadi makanya saya geleng-geleng kepala. Kenapa? Yaitu bahasanya betul, bentuknya bagus, ya, bentuknya bagus. Karena siapapun itu akan menjadi disiplin, ya, dan akan diterima. Tetapi sebaliknya, kalau tidak disiplin tidak diterima. Itu logikanya. Nah, yang berikutnya, siapa sih dia? Nah, karena dia tidak apa-apa, makanya banyak yang tidak menjalankan nasihat, ocehan apapun dia tidak, karena dia tidak berfungsi di sana. Nah, makanya di sana kita lihat sekarang bahasa itu tidak hanya bisa dilihat secara fungsi saja atau secara bentuk.
Tidak hanya bisa dilihat secara bentuk saja, tetapi lihat juga ini berfungsi tuh enggak. Kalau dia enggak berfungsi, ya udah abaikan aja gitu. Itu namanya ya. Itu bahasa interpersonal. Ya, itu bahasa interpersonal. Kemudian kita lihat sekarang bahasa yang digunakan sebagai bahasa bahasa tekstual. Nah, tekstual ini adalah bahasa pengantar. Anda belajar fisika pakai bahasa. Anda belajar sejarah menggunakan bahasa. Nah, makanya disebut dengan bahasa pesan. Ya. Apapun Anda pelajari, bahasa diperlukan. Inilah yang kita sebut dengan bahasa sebagai tekstual, gitu loh. Ya, bahasa tekstual. Atau dia sering disebut dengan bahasa sebagai pesan. Betul. Setuju ya, bahasa sebagai pesan. Ya, bahasa sebagai pesan. Nah, itu yang satu ya. Kemudian dari bahasa sebagai pengantar itu, ya itu kita lihat komponen-komponennya itu ada bahasa yang menggunakan bahasa denotatif, konotatif. Nah, sehingga Anda betul-betul paham dengan bahasa denotatif, konotatif dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat fungsi bahasa itu ya yang dibentuk dalam bentuk makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Ya, makna yang sebenarnya. Kapan kita menggunakan makna denotatif? Itu apabila kita bicara dengan akademis, itu selalu menggunakan denotatif. Karena bahasa denotatif itu menghindarkan terjadinya multi tafsir. Ya, karena konotatif itu betul-betul sudah mengandung bahasa kebudayaan. Budayaan. Oke, sekali lagi bahasa denotatif itu cenderung digunakan pada bahasa-bahasa yang akademis atau formal supaya kita menghindari adanya multi tafsir. Oke, bahasa konotatif adalah bahasa yang berada di di luar makna yang sebenarnya itu gitu loh. Makna yang ada di luar sebenarnya. Nah, ya, makna di luar sebenarnya itu. Sehingga banyak masyarakat terutama yang di luar budaya bahasa digunakan itu tidak paham. Nah, inilah kadang sering memunculkan adanya miskomunikasi, bukan multitafsir tapi miskomunikasi. Ya, miskomunikasi. Ya, itu yang satu. Yang kedua, saya akan memberikan contoh. Ketika saya bicara dengan bule, ya saya hanya lebih banyak paham di denotatif. Ya, kenapa? Karena konotatif itu misalkan mereka dari Australia, jadi mereka itu membentuk makna berdasarkan konotatif itu berdasarkan budaya-budayanya dia. Sedangkan saya kan nggak pernah ke mana ke Australia misalkan. Tentu bahasa yang kita gunakan itu atau bahasa yang digunakan itu belum dipahami secara maksimal gitu loh. Belum dipahami secara maksimal gitu loh. Ya, belum dipahami secara maksimal. Karena
makna konotatif itu terbentuk dari konsep budaya masing-masing gitu pengguna itu. Nah, sehingga disinilah terjadinya miskomunikasi. Nah, untuk menghindari miskomunikasi itulah ketika kita berbicara dengan orang dari berbeda budaya, disinilah fungsinya kita belajar ya memahami kebudayaan orang lain sehingga konteksnya itu menangkap. Nah, seperti pengalaman saya tadi, saya sering tidak paham. Kenapa? Ya itu jawabannya karena makna konotasi yang ditimbulkan itu tidak saya pahami. Ya, tidak saya pahami. Kenapa? Karena tidak mengerti gitu loh. Tidak mengerti gitu. Itu makna konotatif. Nah, kemudian kalau konotatif itu dipahami, contoh orang berkacamata. Orang pakai kacamata. Oh dia fungsinya lihat ini. Oh, kebanyakan orang melihat ini. Ada yang satu berpandangan. Oh, dia mencari sensasi. Oke, ada pandangan begitu. Yang kedua, oh dia kutu buku. Ya. Yang ketiga, oh dia penyakit mata. Ya. Oh dia gaya-gayaan. Ya. Jadi oh dia sedang sakit mata kena virus. Ya, jadi banyak faktor. Nah. Oh dia mencari lebih ganteng kan kacamata. Iya. Nah, jika pilihan-pilihan itu mengacu kepada banyak yang mengatakan begini misalnya, oh kacamata itu sering kutu buku. Nah, jika orang itu lebih banyak mengatakan bahwa kacamata itu dikaitkan dengan buku, maka makna mitos kacamata itu adalah kutu buku gitu loh. Sehingga orang mengatakan, oh si A itu berkacamata. Sehingga bentuk konotasi, bentuk mitologi yang terbentuk di benak mereka itu, oh dia rajin membaca, dia begini dan seterusnya. Ya, nah seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi makna itu terbentuk dari makna konotasi itu gitu loh ya. Nah, yang kemudian ada namanya dari segi bahasa pendidikan. Nah, ini digunakan. Makanya sering disebut bahasa pengantar. Pengantar ilmu pengetahuan itu adalah bahasa. Ya, tergantung kalau misalkan di Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau di Bali bahasa Bali, kalau dia di mana gitu ya. Kalau bahasa daerahnya itu bahasa Bali misalnya. Itu bahasa pengantar gitu ya. Tetapi intinya kita tidak belajar yang itu, kita belajar ada sesuatu yang lain dan diungkapkan dengan cara berbahasa. Nah, jadi mungkinkah kita belajar fisika tanpa bahasa? Nggak mungkin. Mungkinkah kita belajar tentang biologi tanpa bahasa? Tidak mungkin. Semuanya itu nggak mungkin. Ya, maka di sini bahasanya itu sangat diperlukan. Nah, jadi bahasa itu sebagai media jadinya begitu loh. Nah, di sini filsafatnya berbahasa itu harus jelas. Semakin tinggi pendidikan seseorang itu idealnya filosofi kebahasaan itu semakin tinggi. Kena filosofinya itu apa? Bahasanya jelas. Subjek predikatnya jelas atau bisa dirumus dengan sintagmatik atau strukturnya itu jelas. Ya. Kemudian pemilihan kata itu jelas. Ya, pemilihan kata jelas. Kemudian pemilihan kata jelas. Kemudian konjungsi, itu atau sebut dengan kohesi, baik itu dia konjungsi, baik itu dia referensi, baik itu lepsis dan
elipsis dan elipsis ya, baik itu elipsis dan satu lagi itu kita tidak itu harus jelas gitu nih. Nah, dan substitusi ya, elipsis dan substitusi itu harus jelas. Ya, jadi saya ulangi, kohesi itu ada konjungsi, ada yang namanya referensi, ya, ada yang namanya substitusi dan elipsis, ada yang namanya grammatical atau lexical cohesion. Nah, itu harus betul-betul dipahami ya, dipahami sehingga kalimat itu akan menunjukkan siapa sih sebenarnya pembicara ini. Itu yang kedua. Anda sebagai pengajar misalkan atau sebagai pembicara dalam konteks bahasa pengantar, kita harus bisa menentukan, oh siapa sih lawan bicara kita. Jika lawan bicara kita itu adalah anak kecil misalkan, gunakanlah kalimat-kalimat yang mengandung kalimat yang sederhana. Jangan terlalu banyak nominalisasi, karena nominalisasi itu akan terbentuk ya pemahaman yang begitu kompleks. Begitu. Oke, nah, jadi seperti itu. Yang berikutnya ini ada bahasa metafor. Bahasa metafor itu sering dikaitkan dengan bahasa perumpamaan, ya, perumpamaan. Nah, ini kalau kita melihat bahasa metafornya ini berkaitan dengan gaya bahasa. Ya, gaya bahasa itu sekali lagi, gaya bahasa itu akan akan dipahami. Nah, dipahami apa? Dari segi bentuknya. Nah, makanya gaya bahasa inilah digunakan sebagai penentu genre. Ya. Jadi bahasa tekstual itu kan cakupannya banyak. Ya, bahasa pengantar itu jenis bahasa. Yang kedua, tujuan bahasa. Nah, sehingga tujuan bahasa ini akan berpengaruh kepada yang namanya genre teks atau disebut dengan jenis teks. Nah, jenis teksnya ini sekali lagi, jenis teksnya ini ada bermacam-macam. Ada namanya naratif seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada bahasa edisional. Kemudian ada yang namanya prosedural. Prosedural ini ya berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah kita melakukan suatu tindakan. Itu yang kita sebut dengan bahasa prosedural. Misalkan Anda bagaimana caranya membuat kopi, membuat teh. Nah, itu ada langkah-langkah yang Anda jelaskan dengan bahasa. Nah, sehingga dalam bahasa proseduralnya ini sering dikatakan bahasa mampu menciptakan suatu target. Nah, jadi seperti itu. Bahasa mampu digunakan untuk mencapai suatu teks. Oke, itu bahasa teks. Nah, kemudian itu prosedural. Kemudian bahasa deskriptif. Dengan bahasa deskriptif ini orang, terutama ini itu adalah lawan bicara, akan mampu memberikan suatu imajinasi atau gambaran terhadap sesuatu.
Itulah yang kita sebut dengan bahasa deskriptif. Ya, bahasa deskriptif. Begitu, ya. Oke, bahasa deskriptif. Kemudian kita lihat tadi apa namanya bahasa tadi kan sudah bahasa gini deskriptif ya. Sekarang kita bicara dengan argumentatif. Argumentatif ini orang jadi begini, bahasa argumentatif itu adalah bahasa yang digunakan bagaimana memberikan suatu penjelasan, alasan terhadap suatu tindakan. Ya, sehingga orang itu atau pengguna bahasa akan dipahami kenapa terjadinya suatu fenomena. Ya, itu namanya argumentasi. Kemudian ada bahasa persuasif. Itu adalah persuasif ini biasanya dalam bahasa iklan. Yaitu bagaimana selain dia berbicara tentang persuasif, bicara dengan yang namanya argumentatif, tetapi juga berbicara tentang yang namanya mengajak pihak lain untuk melakukan suatu. Misalkan iklan, sabun begini, sabun begini, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi dengan itu? Nah, sehingga banyak orang yang tergiur dengan iklan. Kenapa? Karena pemilihan katanya, modalitasnya, baik itu modal proposisi. Karena proposisi yang digunakan itu biasanya ke fakta. Tapi fakta itu bersifat subjektif. Namun banyak orang yang termakan proposisi. Kemudian terjadinya adanya bahasa proposal, itu mengajak seseorang. Ini loh buktinya. Jadi bahasa proposisi dan bahasa proposal, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Semoga apa yang kita diskusikan tadi, apa yang saya jabarkan tadi ya bisa bermanfaat, fungsi-fungsi bahasa itu. Ya, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Rahayu. Semoga alam semesta memberikan kemudahan dalam hidup kita sehingga rezeki semakin lancar. Om Santi 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 Om.